Alright guys, sebenarnya gue pengen review Cat Fantasy dulu baru ini. Tapi jujur, di Cat Fantasy gue keburu ngantuk sebelum lanjut. Mana di BlueStack Race mulu anjir. Gue jadi makin malas gitu kan buat review. Jadi ya gue mending pindah haluan sementara sebelum balik. Untuk review kali ini gue coba pakai Google Play Beta. Dan ya, katanya gak ngotak Ci. Asli, ini emulator terkentang yang pernah gua pakai seumur hidup gua. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita review. Alright, Black Beacon dibuat oleh Asta dan dipublikasikan oleh Glowhow Holdings. Game ini dirilis pada tanggal 7 April 2025. Gua dengar katanya ini game dibuat oleh mantan pegawainya Kuro Games. Gue penasaran sih, moga aja mantan yang ngurus PGR. Karena overall menurut gue, PGR dalam story dan atmosfer lebih GG daripada gua. Seperti biasa, gue penasaran banget dan langsung icip-icip untuk melakukan review. Poin pertama, daily. Untuk daily awalnya gue bingung, menunya di mana jir? Gue cek quest, kosong. Gue cek story, nggak ada menunya. Gue awalnya mikir kayak, anjir, ini game gak ada daily kah? Taunya di menu battle pass anjir, malah disatuin sama BP itu sendiri cok. Ya ini lebih ke guanya aja yang gak nyadar sih, tapi gak apa-apa. So ya, untuk daily, lu cuma perlu login, habisin resin, ya dimana lu bisa tinggal sweep, gak sampai 2 menit beres. Paten, no debat, strike S. Andai kan di reverse sweep bukan auto deploy kayak Arknex, sekilas, ini kayak daily di PGR jir, bisa kilat kalau lagi di luar rumah. Anyway, next point. Poin kedua, gacha. Oke, ini jelas tipe 3 no debat. Bedanya ini 70/100 bukan 50-50. Ini game kedua yang gue review nggak 50-50 rate gacanya dan basisnya di 2%. Entah itu baik atau enggak, gue juga gak tahu. Nah, soft PT di 40 dengan sistem kayak Arknex sama reverse, dimana setelah 40 rate bakal naik terus sampai 70, yang dimana hard PT. Kalau setiap pull 5 setelah 40, dapat bonus ekstra peluangnya. Nah, untuk banner senjata, ini literal 100% Ci, sama persis kayak di PGR jir. Kalau nggak salah di WoW juga sama deh. Nah, PT di 50. Ini boleh lah peluangnya. Nah, untuk pendapatan dari daily dapat 60, weekly dapat 120, sementara untuk satu gacha perlu 150. Kasar dalam satu minggu lu bisa dapat 540 atau setara dengan 3 pull. Not bad lah ya. Sementara untuk ngincer soft PT lu perlu 6000. Dibagi 540 dapat di angka 11. Artinya lu perlu 11 minggu buat soft PT. Ini masuk ke kategori ajib sih menurut gua. Gua kasih skor B. Kenapa kecil? Karena sistem senjata di game ini terlalu predator anjing. Oke lah 100% red. Tapi bro, di game ini gak ada senjata alternatif yang best in slot. Bahkan cara B4 aja, senjata best in slotnya B5. Dan lu gak ada senjata B4 alternatif yang bagus. So far juga gua lihat semua char gak ada yang pakai senjata sama dengan karakter lain. Jadi ya gak bisa tukar-tukar senjata jir. Well ini PGR banget sih asli. Iya lu bisa farm senjatanya, tapi ya itu senjata char standar semua. Kalau lu ketinggalan banner senjata, wah lu mampus sih asli. Untungnya di game gacha yang populer kayak WoW HSR mereka udah bagi archetype-nya. Jadi kalau dalam archetype sama lu gak dapet senjata premium ya, lu bisa pakai alternatif dari cara yang kagak lu pakai. Contohnya kayak pakai mid splitter buat caking. Oleh karena itu, skor gua drop jadi B karena ini terlalu predator. Ini kayaknya mantan pekerja Kuro Games yang ngurus PGR sih asli. Mindset gacanya masih sama jir. Alright, poin terakhir. Pembawaan story. No debat, ini paten. Equal dengan reverse 1999. Strike S. Mari kita bahas lebih detail. Pas awal main, gua, seperti biasa, dengan pemain gacha EN kasual, gua milih voice Inggris. Ya karena gua gak familiar dengan CN dan JP. Ya rada overrated juga sih kata gua sih. Gua jadi milih bahasa EN. Jujur aja gua gak expect banyak. Karena bahkan Genshin, HSR, dan banyak game gacha, biasanya voice EN-nya ya ada. Dan gitu, ya aja. Belum lagi selalu jadi perbandinganmu dengan voice JP-nya. Gua jujur sih ya rada gedek asli. Dikit-dikit bandingin voice JP yang dikit-dikit, wah hanya voice JP yang begini.
Iya, gue ngerti voice JP lebih bagus. Tapi gue mau tahu mereka ngomong apa tanpa baca subtitle, Cok. Makanya gue doain aja pakai N. Nah, pas awal gue main, damn, voice AI-nya boleh nih. Pas masuk ke bagian-bagian story, asli ini paten, Cok. Akhirnya ada game gacha yang gak cuma bayar voice aktor mahal buat JP. Terus sisanya pakai Viper buat ngisi voice AI-nya, cuy. Why did you smash my cat's cradle? It's a gift I made for Ninsar. But why did you... this invention took me so much time. And you just... Huh? Oh, that's a great name. Well... the point is, such an awesome name will never get used. I'm sorry for tampering with your clock. Just don't be... Never mind. How about I make another one for you? Haven't you learned your lesson yet? Alright, just forget. Well, thanks for helping me fight Ninsar. But then again, you didn't really... Cut the crap, you little brat! If it wasn't for me, you would have been stuffed into the coffin by that intelligent weapon you made. Just hand over the command to stop that copper spear from blowing itself up. Master Anki, keeping promises is a virtue. Belum lagi di chapter 2 itu karena emang lagi masa lampau, mereka menggunakan bahasa Inggris yang gak terlalu umum. Asli, ini sentuhannya cantik banget buat detail sih. Ini bener-bener nyaingin reverse anjrit. Buat direktur voice dan tim lokalisasinya, gua acungin jempol. I had promised that on the day of your senatorial promotion, you may select any city within my empire as your fiefdom, excluding Javriel. Have you made your decision? By the grace of your majesty. Let's skip the formalities of the Senate. Choose your city, and I shall grant it to you. Leave the pleasantry. I desire a land as warm and inviting as your majesty's garden. While numerous warm lands lie within my dominion, only one city possesses a garden-like charm. Your discernment is commendable, for you have chosen a place even I find difficult to part with. Very well. Bellefontaine shall be yours. Tend to her with care, for she is unique and... here comes the High Priestess. Greatness be upon you, my lord. May your reign endure as long as the Tiberius River flows through the Eternal City. Indeed, at my age, divine favor is required to sustain my rule over this nation from... Worry not, Father. Your radiance shines as brightly as the sun that illuminates the entirety of Japheth. You've picked up the rhetoric of those eloquent orators, but have you ever seen a day when the sun does not set? Pas chapter 3, itu next story sempet literal pecah, gara-gara emang di story itu ibarat kayak kiamatnya di dunia gitu. Dan bahkan buminya juga ikut pecah, anjir. God damn, ini ajib cuy. Walau ya ini gimmick satu story doang. Tetap aja, gue sangat impress. Gue mau bahas tentang desain, karena ini menurut gue wajib. Ini so far ya. So far. Gue kagak tahu kedepannya bakal jadi kayak momen atau gimana, tapi so far, desain di game ini gila sih. Ya, lu lihat ini dah. Dan ya, itu cuma NPC. Lu bayangin, NPC aja desainnya sebagus itu. Bahkan reverse aja kebanyakan NPC pakai model template kayak di game gacha umum anjir. Nih, sepertinya mantan Core Games yang ngurus NPC PGR sih. Fix sih. Also gue entah kenapa mau mention Zero. Ya, maskot dan rekan pertama kita di game. Tuh gak sih tatapan voidnya ngerijir. Tapi sama gue suka aja sih. Also, oh my god, ada Vera coy, let's go. Aku juga mau. The fire is burning.
from the flames. In the name of Florence, forgive all sins. Spark of inspiration. Onto. End it all. Nah, belum lagi segmentasi story-nya ajib sih. Kalau ini menurut gua terlalu pendek. Kebanyakan game gacha modern sekarang story-nya terlalu panjang. Udah panjang, dikemasnya juga kurang terlalu baik. Jadinya ibarat kalau di Genshin itu story part 1-2 ya ping. 3 bagian asik sekaligus menutup. Masalahnya part 1-2 itu buset 1 abad jir baru kelar cok. Giliran pas bagian 3 malah 10 menit doang asiknya. Sialan emang. Di Black Beacon main story dibagi ke segmentasi yang cukup banyak. Belum lagi segmentasinya juga pendek. Ini bagus buat ketika lu pengen chill story-nya. Ini juga salah satu yang gua harapin di Genshin sih. Gara-gara fitur skip kayaknya gak mungkin. Karena emang satu story itu ya satu segmen itu sendiri. Jadi kalau ke skip ya buyar, beres. Sementara di reverse segmentasinya kurang balance. Ada story yang buset, panjang banget. Sama ada yang lah, itu satu segmen. Ya mungkin bisa diperbagi ke depannya gitu kan buat mereka. Sedikit spoiler, di story ada momen dimana lu bakal berhadapan dengan dimensi yang gak stabil. Nah karena gak stabil, jadinya lu kayak ngelawan musuh di 2 dimensi berbeda. Lu harus pakai skill time stop untuk membuat dimensi stabil sementara agar lu bisa fokus ngelawan monster agar gak pindah dimensi. Ada juga di bagian lu yang main Templar anjir. Asli ini gameplaynya ajib. Di chapter 3 akhir, kita udah di teaser duluan karakter yang akan datang. Asli, ini menurut gua keren sih. Kayak pas ZZZ unjuk gigi para faksi-faksi yang ada. Perkara rilisnya kapan ya, itu urusan lain. Tapi itu juga sekalian nunjukin faksi kayak gimana dan... damn. Ini gue sesama PGR Premium jadinya jir. Imagine, PGR, story-nya ada voice sama pembuat kayak gini. Asli, itu game bakal gue mainin sampai sekarang cok, sumpah. Ada juga momen dimana ini awalnya cuma PC biasa. Gua kayak, anjay NPC model bagus. Gaulnya gak peduli. Tetapi pas di salah satu encounter dia buka kartu. Kalau dia itu dari klan Florence. Dan dia bersumpah kalau dia dan keturunannya akan selalu membantu kita ke depannya. Ya gua gak mau spoiler terlalu jauh sih. Nah sebelumnya si Zero ngasih tahu kalau klan Florence itu rekan para Emean yang basically regu kita. Disitulah ketika titiknya membentuk garis. Kalau ternyata yang membuat aliansi Florence sama Emean itu kita sendiri coy. Yang lucunya itu terjadi gara-gara ketidaksengajaan pas kita basa-basi sama si Sarvis ya NPC itu. Perkara masalah yang sama. Gue disitu kayak anjir, semua masuk akal sekarang. Sumpah sih, ini harus jadi standar pembuat game gacha. Jangan terbilet-bilet kalau mau bawa story, dan tentunya tolong jelasin apa yang terjadi di sini. Ya, gue melihat HSR sama Genshin yang naruh story kadang setengah-setengah, apalagi HSR yang dikit-dikit pakai kata-kata yang belibet. Jadi itu aja guys, review Black Beacon. Gila, so far ini game gacha rilis baru-baru ini paten juga. Mau Romance, Black Beacons. Gue harap kedepannya juga ada game gacha paten yang bisa menyetarai atau malah lebih reverse cuy. Kalau bisa juga kasih bahasa Indonesia tapi jangan GPT please, agar bisa menarik pemain Indo juga. So ya, silakan guys yang mau cobain. Buat kalian yang pengen coba, gaskan. Beres juga script nih game. Cek forum bentar ah. 30 gratis. Udah expire. Cok, gue lagi ngedit anjing. Mana gue tahu ada kode tersembunyi. Kenapa nggak di... Di chat malah dikasih beli 5 sektor gratis. Cok, the fuck, baru aja gue puji pembuat ceritanya anjing. Nih, masalah bukan perkara gue ngarep bansos ya, tapi cok, bansosnya gak universal anjir. Mana gue baris duluan baru chat. Masa chat duluan yang dikasih bansos, gak fair anjir. You know what, nilaian di atas hapus aja lah ya anjing. Semuanya anggap aja gak valid. Nih publisher global asli, dongo banget anjing. Padahal ini game udah bagus gameplaynya, pembuatan story dan storynya
Malah badut anjing publishernya. Gue sangat tidak merekomendasikan ini game sampai publisher mau benerin. Ya gue tahu harusnya developer, tapi tetap aja nih publisher dongo anjing. Enak aja pemain global dirasisin kayak gini, cok. Lo lihat dah, pendapatan global lebih tinggi dari CN. For sake, lurus game yang bener, kenapa publisher dongo? Oh ya, fun fact, gue udah niat rekam nih game di BlueStack, tapi ke detect anti-cheat. Bro, nih game aja kagak PvP anjing, kenapa dikasih anti-cheat? Seriusan, gue cek di forum juga katanya semua emulator kena, kecuali Google Play Beta. Dan lucunya, di CN, semua emulator bisa. Bahkan di website ditampilin promo player. Jadi ya, mending jangan main di game dulu sih, asli sih. Tapi bang, gue murni pemain HP bang. Tetap aja cok, di game optimisasinya kentang banget anjing, asli. Pandang nguras baterainya juga udah kayak motor Mio anjing yang vampir bensin anjing, buset dah. Update guys, setelah 6 Mei, Dev ngasih bansos yang sesuai dengan CN. Bahkan Dev juga bikin tabel kekurangan server global sama CN coy. Tapi tetap aja, ini masih belum nyembuhin isu utama di game ini, yaitu emulator dan optimisasi. Gua masih belum menganggap ini sebagai devilism atau astaguking. Enggak, masih belum. Sampai semua isu di fix, gua nggak bakal menganggap ini beres atau malah bilang, haha, Genshin could never atau game dermawan, hilik intil. Ya lu tau lah ya, gua nggak bisa disogok pakai bansos. So far gua masih belum rekomend lu pada main game ini dulu sampai semua itu beres. Kalau udah beres, ntar gue bikin video terusan buat memberitahu kalau ini game udah layak. Oke, itu aja update-nya guys. Moga aja gue kuat buat lanjutin review Cat Fantasy karena asli gue ngantuk berat cok main into game. So ya, jangan lupa like, share, dan komen bagaimana pendapat kalian. Itu aja, terima kasih.